Oke guys, welcome back to Bimbel Pak Bilchen. Pada video kali ini kita akan coba membahas contoh soal dari metode dekomposisi atau penguraian dari vektor. Kita akan mencari besar dan arah dari resultan vektor-vektor di bawah ini menggunakan metode penguraian vektor. Nah, saya akan review terlebih dahulu bahwa suatu vektor itu memiliki komponen vektornya masing-masing. Jadi saya punya vektor, misalnya vektor A. Nah, dia punya dua komponen. Misalnya ini sudutnya ini adalah theta ya. Dia akan diuraikan menjadi ke sini. Nah, kalau sini theta, berarti ini adalah AX dengan rumus A cos theta dan ke arah sini yang sumbu Y. Nah, ini adalah AY. Sama dengan A sin theta. Nah, perhatikan di sini bahwa rumus ini itu hanya berlaku jika tetanya itu kita hitung dari sumbu X, guys. Apa yang terjadi jika kita punya sudutnya itu dihitung dari sumbu Y? Seperti ini. Nah, sudutnya kita pindahkan di sini. Nah, maka rumusnya akan terbalik, guys. Ya, untuk AX jadi A sin theta, dan untuk AY sama dengan A cos theta. Nah, jadi untuk mempermudah kita menghafal, jadi saya akan berikan tips bagaimana kita mengetahui kapan kita gunakan cos, kapan kita gunakan sin. Kita akan menggunakan cos kalau misalnya kita uraikan itu mendekati sudut. Misalnya kita punya vektor A, kita mau uraikan ke AX. Nah, ini kan sudutnya di sini, kita dekatkan kan? Berarti kan mendekati sudut. Kalau mendekati sudut, kita pakai cos. Tapi kalau ke arah sebaliknya, itu kan menjauhi. Kalau menjauhi sudut, kita pakai sin. Ya, sin, dosa. Kita harus jauhin dosa gitu ya. Ini juga sama, kita dekatkan sudutnya, kita pakai cos. Kita jauhkan sudutnya di sini, kita mau ke sini, jauhin, berarti kita pakai sin. Nah, itu adalah cara untuk menghafal kira-kira kapan kita menggunakan sin, kapan kita menggunakan cos. Nah, kita akan terapkan di sini, kita punya 3 vektor. Kita akan uraikan, yang pertama adalah yang 8 Newton. Yang 8 Newton kita bisa uraikan ke arah sini dan ke arah sini. Nah, pada komponen vektor, ya saya tulis lagi di sini untuk info. Pada komponen vektor, kalau dia berarah ke kanan, dia akan bernilai positif. Ya, sumbu X kanan dia bernilai positif. Tapi kalau ke kiri, dia bernilai negatif. Ke atas positif, ke bawah negatif. Ikutin arah grafik kartesian. Atas kanan positif, kiri bawah negatif. Nah, kita lihat guys di sini untuk 8 Newton, dua-duanya positif karena ke kanan dan ke atas. Nah, berarti dia bernilai positif. Kita bisa membuat tabel untuk mempermudah hitungan kita, guys, ya. Kita bisa buat tabel. Yang pertama adalah yang 8 Newton. Nah, ini adalah gayanya. Kita bisa cari komponen gaya Fx dan komponen gaya Fy. Nah, untuk yang Fx itu adalah sumbu X. Ya, kita lihat di sumbu X. Dia mendekati sudut, berarti pakai cos. Terus dia positif, berarti positif 8 cos 30. Ya, kita hitung nanti hasilnya adalah 8 cos 30 adalah setengah akar 3. Hasilnya adalah 4 akar 3 Newton. Nah, untuk Fy, kita tinggal hitung untuk Fy, itu adalah 8 sin 30. Karena dia ke atas, berarti dia positif. Positif 8. Karena kita uraikannya itu menjauhi sudut, kita pakai sin. Didapat 8 kali setengah, ya. Hasilnya adalah 4 Newton. Nah, itu adalah penguraian vektor yang pertama. Nah, yang kedua, ya, kita punya vektor 7 Newton, ya. 7 Newton kita uraikan ke arah sumbu Y ke sini dan ke arah sumbu X. Ke arah sumbu X dia ke kiri, berarti negatif. Ke bawah juga negatif. Ya, berarti yang Fx itu adalah yang ke kiri negatif, berarti negatif 7 dikali, karena dia mendekati sudut, kita pakai cos, jadi min 7 cos 30. Menjadi min 7 kali setengah akar 3. Sama dengan minus
3,5 akar 3 Newton. Nah, untuk FY itu adalah menjauhi sudut, berarti pakai sin. Karena dia ke bawah berarti negatif 7 sin 30. Jadinya min 7 kali setengah, hasilnya adalah 3,5 Newton. Nah, sekarang kita kerjakan gaya yang ketiga, yaitu adalah yang bernilai 10 Newton. 10 Newton kita uraikan ke arah sumbu Y, ke atas berarti positif, dan ke arah sumbu X, ke kiri berarti negatif. Yang sumbu X dia negatif ya, berarti negatif 10 kali, kita lihat pas diuraikan ke arah sumbu X, dia menjauhi sudut 45 derajat, berarti pakai sin. Min 10 sin 45. Nah, sin 45 adalah setengah akar 2, nanti hasilnya adalah minus 5 akar 2 Newton. Yang FY, karena dia ke atas, dia positif 10. Karena pas kita uraikan dia mendekati sudut, berarti kita pakai cos, jadi plus 10 cos 45. Jadi 10 cos 45 adalah setengah akar 2, menjadi 5 akar 2 Newton. Nah, kita sudah menguraikan semua gaya yang kita punya. Nah, berarti resultannya R, itu kita tinggal jumlahkan untuk si Rx dan Ry. Untuk Rx adalah totalnya, kita totalkan semuanya di sini. 4 akar 3 minus 3,5 akar 3 minus 5 akar 2. Jadinya 0,5 akar 3 kurang 5 akar 2. Nah, kita bisa menghitung nilai desimalnya ya. Saya sudah hitung di sini. Hasilnya itu dengan menggunakan kalkulator adalah minus 6,205 Newton. Untuk Ry juga sama, kita jumlahkan guys. Di sini ada 4 Newton dikurangi 3,5, ya ini minus. Bapak lupa tulis minusnya. Minus 3,5 ya. Kemudian ditambah ya. Ditambah 5 akar 2. Ini saya pakai warna hitam harusnya biar bagus. Ditambah 5 akar 2. Jadi hasilnya adalah 0,5 plus 5 akar 2. Nah, kalau kita masuk ke kalkulator, biar hasilnya desimal, untuk mempermudah hitungan, jadi 7,57 Newton pembulatan. Nah, berarti kita bisa menghitung besar dari resultan R. Besar dari resultan R adalah, rumusnya adalah R sama dengan akar dari Rx kuadrat ditambah Ry kuadrat. Nah, Rx itu adalah berarti akar dari minus 6,205 kuadrat ditambah Ry-nya adalah 7,57 kuadrat. Nah, nanti hasilnya itu dengan menggunakan kalkulator kita dapat 9,675 Newton. Nah, jadi hasil akhirnya kalau kita gambarkan akan menjadi seperti ini. Rx bernilai negatif berarti ke kiri. Ya, ini Rx. Ry-nya positif berarti ke atas. Ini Ry. Nah, ini adalah resultannya dengan menggunakan metode kejar genjang. Ini adalah R-nya. Nah, kita juga bisa menghitung arah dari resultannya. Kita punya theta di sini. Kita pakai tan theta sama dengan, ingat tan itu adalah depan per samping. Depannya adalah Ry per sampingnya adalah Rx. Ry-nya adalah 7, jadi tan theta sama dengan 7,57 dibagi Rx-nya adalah minus 6,205. Berarti kita bisa dapatkan theta sama dengan pakai tan inverse dari 7,57 dibagi minus 6,205. Dan hasilnya dengan menggunakan kalkulator kita akan dapat minus 50,7 derajat. Nah, kenapa sih minus? Karena sudutnya itu berputar searah jarum jam, guys. Kalau misalnya kita punya diagram kartesian, nah kalau misalnya sudutnya itu berputar berlawan arah jarum jam seperti ini, maka sudutnya akan positif. Tetapi kalau berlawan arah jarum jam seperti ini, dia akan bernilai negatif. Dan kita tahu bahwa ini adalah berputar berlawan arah jarum jam, ya kan? Dihitung dari sumbu X negatif, ya, dari sumbu X negatif ke atas. Berarti dia berlawanan arah jarum jam, berarti sudutnya adalah negatif. Jadi ini adalah
jawabannya guys ya. Oke guys, sebenarnya saya lupa mengatakan bahwa sebenarnya ada cara kedua guys. Cara kedua ini lebih singkat. Cara keduanya ini adalah kebetulan di sini 7 Newton dan 8 Newton satu garis lurus karena sudutnya sama 30 derajat. Jadi kamu bisa sederhanakan menjadi seperti ini ya. 8 kurang 7 ya, ke arah sini 8 Newton, ke arah sini 7 Newton. Kalau satu garis lurus kita bisa kurangkan menjadi sisanya 1 Newton ke arah sini ya kan. Berarti sisanya adalah 1 Newton dengan sudut 30 derajat dan di sini tetap 10 Newton dengan sudut 45 derajat. Dan PR untuk kalian, coba kalian dengan menggunakan cara kedua, tentukan besar R dan juga tetanya berapa dengan menggunakan cara yang lebih singkat karena kita sudah mengurangkan jumlah vektornya jadi 2 ya. Silakan tinggalkan di komen apakah cara ini berhasil dan sama hasil dengan saya atau tidak ya. Thank you.